Apa kata Jibril? Bu'dan. Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Jibril, katakanlah kepada Muhammad, bu'dan liman zukirta indak wa lam yusalli alaika. Sungguh celakalah manusia bila mereka mendengar kata-kata Muhammad akan tetapi mereka tidak mau berselawat kepadanya. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW sudah banyak berkorban untuk umatnya. Nikmat yang kita nikmati hari ini, kelebihan-kelebihan yang ada pada kita hari ini, hidup dalam keadaan tenang dan tentram, semuanya atas perjuangan dan penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan keluarga-keluarga kita di hari akhirat nanti. Kita bisa melihat dan duduk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat, para alim ulama mutakaddimin dan mutaakhirin. Ta'zim, penghormatan saya yang pertama sekali kepada Ustaz Muhammad, Ustaz Asril, para pengurus masjid yang mulia ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini kita masih dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang Islam. Ini merupakan sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini semenjak masa Nabi Adam alaihissalam sampai di hari akhirat nanti, tidak semua mereka beriman kepada Allah. Tidak semua mereka diciptakan untuk menjadi orang-orang Islam. Tidak semua mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni-penghuni surga. Akan tetapi sampai saat ini dan detik ini Allah masih memberikan iman, nur iman dan cahaya iman dalam hati kita semua. Ini bukan sebuah kemampuan yang kita miliki. Ini bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Akan tetapi ini merupakan program ataupun ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena harta yang kita miliki, bukan karena ibadat yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini benar-benar adalah rasa kasih sayang Allah kepada kita. Karena jauh sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil seluruh zuriat Nabi Adam alaihi salam. Diceritakan dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Jalalain, Jalaluddin Mahalli wa Jalali Suyuti, bahwa manusia sebelum dilahirkan semua zuriat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diambil zuriat daripada orang tua kita. Anak-anak kita diambil zuriat daripada kita. Lalu dikumpulkan oleh Allah zuriat-zuriat tersebut. Maka pada saat itulah dibagi zuriat itu menjadi dua kelompok. Ada zuriat yang ditanda dengan warna putih sebagai manusia yang akan dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah dan dipersiapkan untuk menjadi penghuni-penghuni surga. Dan ada zuriat yang ditanda dengan orang kafir. Inilah merupakan penghuni-penghuni neraka jahanam. Saat itu yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di hadapan zuriat, alastu bi rabbikum, adakah engkau mengakui aku ini sebagai Tuhanmu? Maka saat itulah orang kafir dan orang Islam semua mengakui. Akan tetapi pengakuan manusia yang menjadi muslim yaitu dengan sebenar-benar hatinya. Sementara pengakuan orang kafir karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah manusia yang diciptakan sebagai orang-orang kafir. Sebuah pertanyaan kepada kita, kemana pada saat itu kita dipilih untuk menjadi orang-orang mukmin? Kenapa anak-anak kita, keluarga kita dipilih untuk menjadi orang-orang mukmin? Ibadat apa yang kita persembahkan di hadapan Allah pada saat itu? Sama sebenarnya kehidupan kita dengan orang-orang kafir. Bukan karena kemampuan yang kita miliki, akan tetapi ini murni kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat bersyukur setiap saat dan setiap waktu. Harta orang kafir jauh lebih banyak daripada kita.
Kesehatan dan kemampuan fasilitas mereka jauh lebih hebat daripada kita. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang-orang mukmin, hidup dalam kalangan orang-orang Islam, lahir daripada keluarga yang Islam? Inilah sebuah kasih sayang Allah yang paling besar yang Allah berikan selama ini kepada kita. Yang hari ini kita lupa kepada Allah. Yang hari ini kita menyia-nyiakan iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Akhirnya kita terjebak dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Akhirnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggupkah iman dan Islam yang ada dalam dada kita hari ini kita pertahankan nanti sampai detik-detik akhir kehidupan kita? Sungguh tidak beruntung dan tidak ada arti apa yang kita lakukan selama ini kalau seandainya nanti akhir kehidupan kita menjadi orang-orang non-muslim, menjadi manusia-manusia kufur, na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh sia-sia apa yang kita lakukan hari ini. Maka iman dan Islam inilah mampukah kita mempertahankannya? Karena manusia yang sukses, manusia yang bahagia adalah manusia yang sukses di hari akhirat nanti. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Manusia yang sukses dan manusia yang bahagia itu adalah orang yang bisa mempertahankan iman, orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan di dalam syurga. Itulah merupakan manusia-manusia sukses. Kesuksesan kita bukan karena harta. Qarun jauh lebih banyak harta daripada kita. Orang-orang menganggap saat itu bahwa Qarun itu orang-orang sukses. Qarun itu orang-orang yang hebat. Mungkin tidak ada manusia yang hidup hari ini yang memiliki harta sebanyak harta Qarun. Siapapun mereka sampai di hari akhirat nanti. Orang-orang pada saat itu semua bercita-cita, anak-anak bercita-cita untuk menjadikan dirinya sebagai Qarun. Karena mereka menganggap saat itu Qarun orang-orang yang sukses. Ternyata akhir kehidupan mereka, Qarun itu bukanlah orang-orang sukses di dunia. Kenapa? Karena dia tidak sukses di hari akhirat. Qarun merupakan manusia-manusia kufur yang dia hanya menikmati dunia ini hanya beberapa tahun, hanya 60 tahun, hanya 70 tahun. Tetapi setelah Qarun meninggal sampai detik ini, Qarun sedang merasakan azab-azab daripada Allah sampai hari akhirat nanti. Kesuksesan itu juga bukan pada jabatan yang kita sandang. Karena jabatan Fir'aun jauh lebih luas daripada jabatan orang-orang lain. Tidak ada manusia sampai hari akhirat nanti yang sehebat Fir'aun, yang punya jabatan seluas jabatan Fir'aun. Akan tetapi ternyata Fir'aun itu juga bukan orang-orang yang sukses. Kenapa? Padahal dia bisa menikmati dengan nikmat yang indah. Dia bisa membiayai keluarganya dalam kehidupan apa yang dia inginkan tercapai dan dia dapatkan. Akan tetapi kenapa? Karena dia kufur kepada Allah, dia hanya bisa menikmati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Akan tetapi berapa tahun setelah Fir'aun meninggal sampai hari ini dan sampai hari akhirat nanti. Makanya kebahagiaan dan kesuksesan yang sebenarnya adalah bukan kesuksesan di dunia, akan tetapi kebahagiaan dan kesuksesan di hari akhirat. Maka hari ini mampukah iman yang Allah berikan kepada kita hari ini kita pertahankan sampai akhir detik daripada kehidupan kita? Man kana akhiru kalami la ilaha illallah qala Rasulullah dakhalal jannah. Orang-orang yang sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir kehidupannya, di detik-detik dia di saat merasakan sakaratil maut, itulah manusia-manusia yang punya jaminan daripada Allah memberikan hadiah yang paling besar, adalah hadiahnya adalah syurga. Makanya dengan apa kita untuk mendapatkan surga dan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita hidup di dunia ini adalah dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini adalah untuk berkorban seperti pengorbanan yang pernah dinampakkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Memang para sahabat dikala mereka berjuang sedih di dalam hidupnya, orang-orang yang punya harta yang banyak akhirnya beliau sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta yang mereka miliki beliau korbankan dalam hidup mereka. Seluruh tenaga-tenaga yang Allah berikan mereka berkorban untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka mendapat sebuah kesuksesan di hari akhirat.
Walaupun orang-orang saat itu menganggap bahwa kehidupan yang pernah menimpa Rasulullah, kehidupan yang sangat pedih, kehidupan yang menimpa para sahabat-sahabat Rasulullah merupakan kehidupan yang tidak mewah. Akan tetapi setelah sahabat dan Rasulullah meninggalkan dunia ini, mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah merasakan kenikmatan sampai di hari akhirat nanti. Itulah manusia-manusia yang sukses yang sebenarnya. Maka seberapa banyak kita hari ini untuk berjuang di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan. Karena kita hari ini banyak sekali yang menyia-nyiakan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita 63 tahun cuman. Tidak sangat sedikit manusia yang punya umur sampai 70 dan 80 tahun. Umur yang ghalib yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah juga berumur dalam jangka 63 tahun. 63 tahun itu adalah untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan iman kepada kita. Kemudian yang kedua kita beramal dengan amal yang saleh. 63 tahun inilah bagaikan kita hidup dalam sebuah rumah raja. Ulama tasawuf mencontohkan hidup di dunia ini bagaikan kita hidup dalam rumah raja. Di mana dalam sebuah rumah raja itu ada sebuah kamar emas yang banyak sekali emas-emasnya. Raja menyuruh kita, masuklah engkau dalam rumahku, rebutlah emas-emas itu yang banyak, ambil sebanyak-banyaknya emas. Jangan kau sia-siakan emas yang ada dalam rumahku, kata seorang raja. Di samping kamar emas itu ternyata ada ruang makan yang dihiasi dengan makanan-makanan yang indah, yang tidak pernah ada manusia yang tidak tergiur dengan makanan tersebut. Di samping ruang makan itu ada ruang tidur, ada kamar tidur, di mana dihiasi dengan permadani dan dengan tempat-tempat yang indah yang semua orang menginginkan untuk tidur di tempat itu. Raja memberikan izin kepada kita 6 jam. Masuklah engkau dalam rumahku, ambillah emas sebanyak-banyaknya selama 6 jam, maka habis itu engkau sudah selesai tinggal di rumahku. Akhirnya kita masuklah dalam rumah raja. Setelah kita masuk dalam rumah raja, kita melihat jam. Waktu 6 jam itu rupanya waktu yang sangat lama. Kita bisa mengambil nanti emas waktu tinggal 1 jam atau 2 jam lagi. Akhirnya tergiurlah kita dengan makan makanan-makanan yang indah. Ada orang yang menghabiskan makanan itu sampai 1 jam. Ada orang yang menghabiskan makan itu sampai 2 jam. Ada yang menghabiskan makanan itu, menghabiskan waktu dalam mereka makan itu sampai 4 jam, 5 jam. Setelah dia makan 2 jam, tersisalah waktu 4 jam lagi tinggal di rumah raja. Akhirnya dia melihat ada sebuah kamar tidur yang indah. Karena sudah kenyang dia dalam makannya, maka dia menginginkan untuk tidur sesaat. 2 jam sudah dihabiskan dalam rumah dia dan makan. Akhirnya dia tidur. Rencananya 1 jam atau 3 jam lagi, 1 jam saja. Nanti masih sisa 3 jam lagi baru kita mengambil emas yang sangat banyak kita bawa keluar. Akhirnya tertidurlah dia pulas. Yang rencananya 1 jam ternyata bukan 1 jam, sampai 4 jam belum cukup juga. Semua waktu yang diberikan oleh raja itu 6 jam sudah habis. Akhirnya raja membangunkan kita. Wahai rakyatku, engkau manusia yang paling bodoh, silahkan keluar. Dipaksa kita untuk keluar daripada rumah raja. Saat itulah kita baru menyesal. Wahai raja, berikanlah waktu kepada aku 1 menit saja, biar aku dapatkan emas itu. Kasihlah waktu untuk saya 1 detik saja. Ternyata 1 detik dalam rumah raja itu, jangankan kita buang untuk tidur, bukan jangankan kita sudah buang untuk makan, 1 detik saja ternyata sangat bermanfaat untuk kita mengerebut emas-emas itu. Tidak ada kesempatan lagi bagi kita. Kita disuruh keluar daripada rumah raja. Saat itulah kita baru menyesal. Seandainya di waktu aku masuk dalam rumah raja, aku mengambil emas yang banyak aku keluarkan. Sungguh emas-emas itu sangat bermanfaat. Seandainya kita mengambil emas sebanyak-banyak dalam rumah raja, kemudian kita beli makanan waktu kita di luar, kita bisa makan makanan itu seumur hidup kita. Bukan 1 jam, 2 jam.
Seandainya kita mengambil emas yang banyak dalam rumah raja, kemudian kita di luarnya nanti kita beli ranjang, beli tempat tidur, beli spring bed, kita bisa tidur seumur hidup kita karena itu sudah milik kita, bukan 2 jam 3 jam. Inilah perbandingan kita di dunia. Kita dianjurkan di dunia ini untuk berubudiyah kepada Allah, untuk beramal dengan amal-amal yang salih, untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah emas-emas yang sedang kita rebut. Setelah kita membanyak emas-emas yang kita ambil di dunia ini, nanti kita bisa tidur seumur hidup kita nanti di hari akhirat. Nanti kita bisa makan makanan yang lebih banyak, bukan 1 jam 2 jam di dunia seperti yang ada di dunia ini. Maka banyaklah manusia yang rugi di dunia. Dia lalai dengan makan, menghabiskan waktu dengan makanan berjam-jam dalam rumah raja, kemudian dia tidur berjam-jam dalam rumah raja, tidak sempat dia mengambil emas-emas yang ada dalam rumah raja. Akhirnya menjadilah penyesalan yang paling besar. Penyesalan yang paling besar yang menimpa kita manusia. Iman yang Allah titipkan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di dunia, tetapi kita tidak mampu merebut emas-emas yang ada di dunia ini untuk kita bisa menikmati di hari akhirat. Saudaraku sekalian, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini cobalah kita untuk merenungkan diri kita. Sebanyak mana emas yang sudah kita persiapkan untuk kita melaju kehidupan yang sesudahnya. Karena kita semuanya meyakini bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal pada hari ini, yang mereka telah dikuburkan, dan apa yang sedang menimpa mereka kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah sadar. Apa yang pernah menimpa mereka itu juga akan menimpa kepada kita. Apa yang telah terjadi kepada orang-orang sebelumnya dikala sakaratul maut, dikala dia berada dalam liang lahat, itu juga akan kita hadapi di masa yang akan datang. Maka sungguh rugi bagi kita kalau kita hari ini tidak mempersiapkan emas-emas yang banyak yang untuk melindungi kita daripada persoalan-persoalan nanti setelah kita ditinggalkan di dunia ini sampai di hari akhirat. Apalagi anak-anak kita hari ini, keturunan-keturunan kita hari ini. Mereka lah orang-orang yang melanjutkan perjuangan kita. Mereka lah orang-orang yang akan menjaga kita. Mereka lah orang-orang yang menyelamatkan kita. Makanya jangan sia-siakan anak dan keturunan-keturunan kita. Kalau seandainya anak-anak kita menjadi anak-anak yang jahat, anak-anak kita tidak tahu ilmu agama, maka dia tidak bisa membela kita. Bahkan anak kita menjadi malapetaka besar daripada kita. Karena anak itu adalah merupakan jelmaan daripada kita. Tubuh mereka tercipta daripada kita laki-laki. Daging-daging mereka tercipta daripada perempuan. Karena mereka dikala dalam kandungan memakan darah-darah daripada ibunya. Maka akhirnya kalau anak kita nanti meninggal, anak kita jahat, maka kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak kita akan mengalir kepada kita. Kenapa? Tubuh kita yang masih hidup di dunia itu, karena dia sedang melakukan kejahatan-kejahatan. Seperti hari ini kita menimpa musibah, teriris tangan kita hari ini, maka akan dirasakan oleh seluruh tubuh kita. Begitu juga anak kita itu merupakan tubuh daripada kita, karena dia tercipta daripada kita dan istri kita. Akhirnya kalau kita meninggal nanti, maka apa yang dilakukan oleh anak kita, kalau kita salah dalam mendidik dan membimbing mereka, maka jadilah malapetaka besar yang akan menimpa kepada kita. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, hari ini marilah kita wa'amilus salihah. Allah telah memberikan iman kepada kita. Marilah kita untuk beramal yang saleh, untuk menyelamatkan iman yang ada di dalam dada kita. Marilah kita berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Rebutlah emas-emas yang ada di dunia ini. Silahkan kita berprofesi apapun, silahkan kita bekerja dimanapun, karena dimanapun profesi dan pekerjaan kita, di situ ada emas-emas yang bisa kita rebut setiap saat dan setiap waktu. Kita hari ini menjadi seorang ulama, orang yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Rebutlah emas-emas dikala kita mengajarkan manusia. Kita hari ini bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai pegawai, bekerja di pemerintah dimanapun, maka disitulah ada emas-emas yang bisa kita rebut. Jangan sia-siakan emas yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh kita nanti di akhir kehidupan kita menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, berakhlaklah kita dengan akhlak yang baik.
Karena manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga nanti bukan karena hanya semata-mata karena yaitu amal kebaikannya, akan tetapi juga karena akhlaknya dengan manusia. Kasirun may yadkhulul jannah, kebanyakan manusia yang akan dimasukkan dalam surga itu at-taqwallah wa khuluqin hasan. Yang pertama dia takwa kepada Allah dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jangan pernah kita menipu manusia yang lain. Jangan pernah kita membenci umat Nabi Muhammad. Pandanglah mereka dengan pemandangan-pemandangan yang baik, dengan rasa penuh kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada arti nanti kita di akhirat sebanyak apapun amal kebaikan yang kita kerjakan hari ini, kalau kita tidak baik dengan sesama manusia. Kalau kita selalu mengupat-ngupat dan mengunjing mereka, karena semua amal kita akan terhapus akibat daripada kita mengunjing dan menzalimi sesama kita manusia. Makanya inilah Rasulullah SAW yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah pernah bertanya, "Atadruna mal muflis yaumal qiyamah?" Adakah engkau tahu siapa yang menjadi orang-orang yang bangkrut di hari akhirat? Orang-orang yang rugi di hari akhirat, kenalkah kamu? Para sahabat berkata, "Man la dirhama, man la mala wa la dirhama." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dirham dan tidak punya harta. Bukan kata Rasulullah, "Mayyati yaumal qiyamah bisaumin wa qiyamin wa salatin." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak sekali amal-amal kebaikan. Mereka sembahyang, puasa, umrah, berkali-kali haji. Akan tetapi ternyata mereka pernah menzalimi orang lain. Mereka pernah menyakiti saudara-saudaranya. Mereka pernah mengunjing-unjing dan mengupas saudaranya. Sehingga amal yang banyak yang sangat Allah Subhanahu wa taala tumpukan bagaikan gunung yang besar. Para malaikat merasa heran, kenapa dia punya banyak amal? Tiba-tiba datanglah orang-orang yang kita zalimi di dunia ini. Orang-orang yang pernah kita upat, orang-orang yang pernah kita benci. Mereka semua mengambil seluruh amal-amal kita sebagai hutang-hutang mereka di dunia. Dengan apa kita bayar di hari akhirat? Dengan utang-utang, yaitu dengan segala amal-amal kebaikan. Amal kebaikan yang bagaikan gunung tadi maka hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya amal kita sudah habis membayar utang, utang pun belum terbayar karena sangat banyak kejahatan yang kita lakukan. Faturihat ilainar, akhirnya keburukan orang lain diberikan kepada kita. Faturihat ilainar, akhirnya kita dicampakkan dalam neraka jahanam. Maka untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang tidak rugi di hari akhirat, bukan sekedar amal kebaikan yang harus kita kerjakan, juga kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu pada subuh ini kita bisa sholat berjamaah. Inilah merupakan nilai emas-emas yang Allah berikan kepada kita. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk terus berjamaah. Salatul jamaati khairun afdalu min salatil fajri wa bisab'i wa 20 darajah. Satu rakaat kita sholat berjamaah bagaikan kita telah sholat 27 rakaat. Ini merupakan amal-amal yang murah. Hanya sedikit kita beramal dan berubudiah kepada Allah, Allah memberikan pahala yang begitu banyak. Akan tetapi banyak di antara manusia umat Islam hari ini yang tidak tahu di mana inilah makanan-makanan rohaniah yang hari ini kita lupa. Hari ini banyak manusia yang hidup mereka lupa kepada rohaniah. Kenapa? Karena mereka hanya berbimbang dengan tubuh, dengan jasmani mereka. Seandainya ada digelar pasar murah, kita beli gula 1 kilo dikasih 27 kilo, maka semua orang akan berbondong-bondong memenuhi masjid ini. Kalau kita beli beras 1 kilo dikasih 27 kilo, maka semua orang akan datang untuk mendapatkan beras murah dan gula-gula murah itu. Tetapi amal murah yang Allah berikan kepada kita hari ini kita sia-siakan. Kita beli 1 kilo, kita salat 1 rakaat, Allah memberikan 27 rakaat. Tapi banyak di antara kita hari ini yang menyia-nyiakan amal murah yang merupakan emas-emas yang bisa kita rebut nanti di hari akhirat. Ustaz, Muhammad, Ustaz, di jam berapa? Jam 7:30. Jam 7:30. Inilah amal-amal murah yang harus seandainya kita bersolat berjamaah, kemudian kita setiap saat kita beramal berubudiah kepada Allah, Allah akan memberikan pahala yang begitu baik.
Kita hari ini banyak sibuk dan berbimbang dengan jasmani kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk kebutuhan jasmani hari ini? Di mana setiap waktu, setiap saat, waktu 24 jam, berapa banyak yang kita habiskan untuk makan? Berapa banyak yang kita habiskan untuk ke tandas? Berapa banyak yang kita habiskan untuk kehidupan kita? Akhirnya berapa banyak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak manusia yang menyia-nyiakan rohaniah mereka. Banyak mereka yang hari ini sibuk dengan kebutuhan jasmani mereka, padahal jasad mereka pada satu saat akan hancur. Seandainya kita menggali, seandainya kita melihat orang-orang yang telah dikuburkan hari ini, sungguh jasad-jasad mereka tidak ada lagi. Sungguh hanya tinggallah tulang belulang. Sungguh seluruh tubuh-tubuh mereka telah hancur. Akan tetapi apa yang mereka tinggalkan? Rohaniah mereka telah diangkat oleh para malaikat di hadapan Allah. Itulah yang kekal. Itulah yang akan kita hadapi dan akan kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara jasmani mereka telah berada dalam kubur dan telah hancur. Hari ini kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang akan hilang. Hari ini kita menghabiskan waktu untuk kebutuhan jasmani kita. Sehingga kalau seandainya kita jasmani ini sakit, teriris, tergores, maka kita dengan cepat-cepat kita berobat. Kita rela mengorbankan harta yang banyak. Rela kita mengurus tubuh yang kasar ini dengan sebenar-benarnya. Rela kita menghabiskan waktu. Bahkan untuk anak dan keturunan-keturunan kita juga demikian kita lakukan. Kita nggak pernah lupa tanya anak kita sudah makan ataupun belum. Sehari kita 3 kali menanyakan anak-anak kita sudah makan. Dia tidak sanggup makan, kita papah dia agar bisa makan. Kita suap dia biar dia bisa makan. Akan tetapi ibadat yang merupakan makanan rohaniah mereka, cara sholat mereka, cara berubudiyah mereka, cara berakhlak mereka, tidak pernah kita papah, apalagi bahkan kita menyuruh sendiri, tidak pernah. Inilah akhirnya anak kita menjadi manusia-manusia yang jahat. Kenapa? Padahal anak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan orang-orang yang suci. Tidak ada anak yang lahir itu dalam keadaan jahat. Tidak ada anak yang dilahirkan oleh Allah mereka diciptakan sebagai pemabuk, merupakan manusia-manusia yang merusakkan orang lain, Akan tetapi semua itu lahir di dunia. Kita lahir di dunia dalam keadaan suci dan bersih. Kenapa anak kita menjadi penjahat, anak orang lain menjadi orang-orang baik? Ada yang salah kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang tidak baik. Akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang celaka. Siapa yang menghancurkan mereka? Kita orang tua telah menghancurkan kehidupan mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita telah menghancurkan dan telah menzalimi mereka. Mereka dilahirkan oleh Allah suci dan bersih. Hati mereka bercahaya. Laqad kharajtukum fi batni ummikum wa qalbukum tahir. Aku keluarkan engkau daripada perut ibu engkau. Hati kamu itu semuanya bersih dan suci. Tidak ada manusia anak-anak kita yang kotor hatinya dikala dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah, illa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Semua bayi yang lahir di dunia ini semua mereka suci dan bersih. Kecuali orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Yahudi. Orang tualah yang membawa mereka sebagai orang Nasrani, dan orang tualah yang membawa mereka sebagai orang-orang Majusi. Akhirnya anak kita yang lahir dalam keadaan bersih, kita campakkan mereka dalam kejahatan, salah dalam membimbing mereka. Akhirnya mereka mendapat siksaan dan azab daripada Allah. Kita telah menzalimi mereka, kita telah menghancurkan kehidupan mereka. Bukan sekedar kita hancurkan kehidupan mereka di dunia ini, bukan sekedar di dunia hanya beberapa tahun mereka merasakan tidak bermanfaat untuk umat manusia karena kesalahan kita telah membimbing dan mendidik mereka. Akan tetapi di akhirat kita telah menghancurkan kehidupan mereka. Mereka dicipta dalam keadaan suci, kita telah menghancurkan mereka di dunia. Bahkan di hari akhirat mereka disiksa oleh Allah selama-lamanya di dalam neraka jahanam akibat salah kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, atas semua yang kita lakukan untuk anak-anak kita, yang kita kerjakan selama ini, yang kita sia-siakan syariat Rasulullah SAW untuk anak-anak kita,
yang kita tidak pernah memperhatikan rohaniyah mereka. Memang hari ini kita terbebas. Hari ini kita tidak ada persoalan dalam hidup kita. Kita tidak menyuruh mereka sholat, tidak apa-apa. Kita sibuk dengan pekerjaan sendiri. Akan tetapi semua yang kita lakukan hari ini akan mengimbas dan akan mendapat balasan untuk kita sebagai orang tua, karena sebenarnya kitalah yang telah menghancurkan kehidupan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menjadikan anak-anak kita, menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, yang bisa membela dan membantu kita dikala kita meninggalkan dunia nanti. Jangan sampai mereka menjadi malapetaka besar bagi kita, yang akan membawa kita ke neraka jahanam, yang akan memakan seluruh amal-amal kebaikan kita akibat kita salah dalam mendidik dan membimbing mereka. Makanya Rasulullah SAW selalu menyampaikan kepada kita, yang pertama sekali, didiklah anak-anak dengan yang baik. Dalam hadis-hadis Rasulullah dianjurkan umur anak kita 7 tahun, maka wajib terhadap kita memerintahkan mereka untuk sholat. Ajarkan mereka sholat dan perintahkan kepada mereka sholat. Satu hari kita tidak memerintahkan mereka sembahyang sehari semalam 5 waktu, maka 5 dosa yang menimpa kita. 5 dosa yang telah menimpa kita. Bayangkan untuk anak kita 1 bulan berapa banyak dosa. Bayangkan 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun untuk seorang anak. Maka berapa banyak dosa yang telah menimpa kita akibat kita menyia-nyiakan kewajiban ini. Nah, sampai nanti karena salah kita dalam mendidik dan membimbing mereka, maka akhirnya semua yang kita lakukan di dunia akan menimpa kepada kita. Umur 10 tahun disuruh untuk memukul sedikit yang tidak melukai, untuk mengajarkan ta'dib, untuk mengajarkan mereka dan memberi adab kepada mereka. Umur 15 tahun dia sudah sholat, mulai 7 tahun sampai 15 tahun baru kita lepas daripada kewajiban terhadap dia. Wahai anakku, engkau telah kudidik dari 7 tahun sampai 15 tahun, maka hari ini aku telah lepas daripada segala kewajiban yang Allah tanggungkan kepada aku. Maka biasanya kalau ini pendidikan yang kita berikan kepada anak dan keturunan-keturunan kita, dia tak akan pernah meninggalkan sholat. Hari ini banyak manusia-manusia yang meninggalkan sholat. Mereka menganggap sembahyang itu hal-hal yang sepele dan hal-hal yang biasa. Padahal ini merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk manusia, yang merupakan tiang-tiang agama yang bisa menegakkan agama dengan sembahyang, yang bisa menghilangkan dan menghambat kita daripada segala kemungkaran-kemungkaran. Hari ini kita terbebas. Allah tidak langsung memberikan azab yang besar kepada kita, karena kita bukan hidup di zaman-zaman masa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita beruntung, saudaraku. Kita meninggalkan sembahyang di rumah kita, anak-anak kita, keluarga kita meninggalkan sembahyang kita dalam keadaan biasa, tidak ada persoalan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mendoakan kepada kita, ya Allah, jangan engkau siksakan umatku di dunia apa yang telah pernah menimpa para mereka sebelumnya. Seandainya kita umat Nabi Musa alaihissalam dan umat para nabi-nabi yang lain, Allah telah menampakkan azab yang besar apa yang pernah menimpa terhadap umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini bukan berarti kita sudah lepas daripada tanggung jawab, bukan berarti lepas daripada azab Allah, tetapi Allah menunggu azab kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini dengan segala apa yang kita lakukan. Inilah saudaraku sekalian, maka hari ini marilah kita untuk kita sendiri untuk mendidik rohaniyah kita. Didiklah anak-anak kita rohaniyah mereka. Bimbinglah mereka kepada jalan-jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah salat-salat jamaah yang seperti kita lakukan ini, apalagi jamaah subuh dan jamaah isya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Man shalla isya'a jama'atan faka'annahu shalla nisfal laili. Wa man shalla subha jama'atan faka'annahu shalla kullal laili." Inilah amal yang murah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat sebahagian daripada menghidupkan malam. Maka kemudian dia melanjutkan salat subuh berjamaah, faka'annahu shalla kullal laili, maka seolah-olah dia telah menghidupkan sepanjang malam. Hanya dengan salat isya, hanya dengan salat subuh berjamaah di isya dan berjamaah subuh, maka ini merupakan amal-amal yang murah, amal-amal yang banyak sekali pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka janganlah pernah kita meninggalkan sebuah jamaah. Ada sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW.
beliau tidak pernah meninggalkan jamaah. Sahabat yang namanya Sya'ban kira-kira demikian. Beliau selalu berdiri di pojok agar tidak mengganggu para sahabat-sahabat yang lain. Beliau bukan sahabat yang sangat terkenal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, tapi beliau merupakan sahabat-sahabat biasa. Setiap kali beliau berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah setiap kali berjamaah selalu melihat ada Sya'ban di belakangnya. Akhirnya pada suatu hari, dikala Sya'ban tidak hadir dan tidak datang, Rasulullah SAW melihat ke paling yang pojok, ternyata Sya'ban tidak hadir. Kemana Sya'ban yang sebenarnya? Beliau menunda sholat subuh. Yang dasarnya beliau sholat subuh habis azan langsung sholat, tapi beliau menunda karena kadang-kadang Sya'ban ada sebuah keuzuran agar didapati semuanya pahala oleh para jamaah-jamaah yang sering berjamaah di masjid. Setelah Rasulullah menunggu beberapa menit juga tidak hadir Sya'ban, dan hampir waktu subuh pada subuh itu hampir lalu, maka saat itulah Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan tanpa adanya Sya'ban. Pada Sya'ban sudah bertahun-tahun sholat di belakang Rasulullah SAW. Akhirnya setelah Rasulullah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, siapa di antara kalian yang tahu kenapa Sya'ban subuh ini tidak hadir? Kenapa Sya'ban subuh ini tidak hadir? Tidak ada sahabat yang tahu kenapa, apa yang menjadi sebuah keuzuran bagi Sya'ban. Akhirnya Rasulullah kembali bertanya, wahai sahabat, ada di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban, di mana rumah sahabat yang sering berjamaah denganku? Ada seorang sahabat menunjukkan tangan, bahwa kami tahu ya Rasulullah di mana rumah beliau. Akhirnya berangkatlah Rasulullah dengan para sahabat untuk menuju ke rumah Sya'ban untuk melihat apa sebenarnya keuzuran yang menimpa Sya'ban sehingga beliau tidak sempat salat subuh berjamaah. Ternyata sungguh sangat luar biasa saudaraku sekalian. Rasulullah SAW berangkat dari masjid ke rumah Sya'ban mulai subuh sampai ke sana sudah waktu duha. 3 jam perjalanan, subhanallah. Ternyata Sya'ban, beliau berangkat dari masjid, dari rumahnya ke masjid menghabiskan waktu 3 jam untuk mendapatkan berjamaah dengan Rasulullah SAW. Akhirnya tibalah Sya'ban di rumah, tibanya Rasulullah dan para rombongan di rumah Sya'ban. Beliau bertanya kepada istrinya, kemana Sya'ban tidak hadir? Apa yang menimpa beliau? Istri yang berkata, Sya'ban telah meninggal dunia. Subhanallah. Beliau meninggalkan sembahyang subuh bukan karena keuzuran. Beliau meninggalkan sholat subuh berjamaah bukan karena ketiduran, bukan karena kelelahan dan keletihan. Ternyata dia telah meninggal dunia. Na'udzubillah, subhanallah. Sungguh sangat luar biasa ini kisah seorang Sya'ban. Akhirnya istrinya bertanya, ya Rasulullah, aku tidak tahu yang menimpa Sya'ban. Dikala beliau meninggal, Sya'ban tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah dia menzalimi orang lain, tidak pernah duduk dengan sesama mereka, tidak ada orang yang tersakiti dengan Sya'ban. Dia setiap hari-hari menghabiskan waktu ke masjid, perginya pada waktu subuh dan pulangnya selesai sholat Isya, berjamaah setiap saat. Akan tetapi kami tidak tahu ya Rasulullah, kenapa Sya'ban menangis di akhir kehidupan beliau? Kenapa beliau mendempik yang besar? Dia berkata, 5 laysal jadid, 5 laysal kullu, 5 laysal ba'in. Ada 3 kalimat yang terakhir yang terucap daripada Sya'ban sebagai penyesalan yang paling besar. Singkatlah cerita, Rasulullah menyampaikan, karena Rasulullah itu kasyaf. Dia menyampaikan Sya'ban setiap hari hidupnya dia ke masjid. Pada suatu hari beliau pergi ke masjid, setiap hari dia membawa sepotong roti untuk dia bisa makan di masjid. Tiba-tiba ada orang yang membutuhkan makanan itu. Akhirnya karena dia juga lapar, roti itu dibelah. Separuhnya dikasih untuk orang yang kelaparan, separuhnya dia makan untuk bisa bertahan sampai sholat Isya. Maka saat itulah Sya'ban, jikalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan pahala yang diberikan kepada Sya'ban, seandainya dia memberikan semua roti-roti tadi itu sebagai amal yang banyak, dia tahan dirinya, maka sungguh Allah akan nampakkan pahala yang jauh lebih besar daripada dia memberikan separuh roti. Maka saat itulah Sya'ban menyesal. 5 laysal kullu. Kenapa tidak semuanya aku berikan?
Biarkanlah aku menahan lapar hanya sesaat, tetapi saat aku meninggalkan dunia, maka aku bisa menikmati pahala yang paling besar. Karena kita, saudaraku, sebelum meninggal, dikata ruh kita naik ke kerongkongan, diceritakan oleh Rasulullah SAW, maka semua yang kita kerjakan mulai pertama hidup di dunia, mulai pertama kita ditaklif, maka semuanya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan, kebaikan. Bayangkan Sya'ban yang saat itu dinampakkan oleh Allah pahala separuh roti, akan tetapi dia menyesal, lima laisal kulli, kenapa tidak aku kasih semuanya. Yang kedua, Sya'ban pada satu hari ke masjid, pada saat itu dalam saat kedinginan, yaitu suhunya suhu dingin. Jadi pada saat itulah dikala Sya'ban berangkat ke masjid, dia memakai dua pakaian, yaitu dua lapis pakaian. Yang baru dia pakai di dalam, yang biasa-biasa, bukan yang tidak baik, tapi yang biasa dia pakai di luar, karena mungkin untuk menjaga daripada kedinginan dia pakai dua pakaian. Akhirnya sampai ke masjid, ada orang yang kedinginan yang membutuhkan pakaian beliau, karena untuk mudah membuka yang di luar, maka dia kasihlah pakaian biasa yang di luar, tinggallah pakaian yang bagus di dalam. Dikala dia meninggal dunia, dia menyesal, lima laisal jadid, kenapa tidak aku berikan yang bagus, yang baru aku beli. Sungguh seandainya aku memberikan yang bagus itu, Allah akan memberikan pahala yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah aku berikan kepada mereka. Yang terakhir kali, dikala beliau ke masjid 3 jam, pahala Allah nampakkan setiap langkah-langkah yang beliau melangkah. Dikala beliau meninggal, Allah nampakkan hari-hari yang beliau ke masjid. Maka dia menyesal, lima laisal ba'id, kenapa rumahku tidak lebih jauh lagi, bukan 3 jam perjalanan, sampai 4 jam, sampai 5 jam. Ternyata semua itu emas-emas itu sangat bermanfaat kita di hari akhirat, maka semuanya akan menyesal di hari akhirat. Jangankan ahli-ahli surga, ahli neraka, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga sendiri, mereka juga menyesal di hari akhirat. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa marad bihim wa lam yazkuruna Allah. Tidak menyesal para ahli surga di hari akhirat nanti, kemudian ada satu masa yang dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam, jangankan kita sampai di hari akhirat, di saat kita merasakan sakaratul maut, dikala Allah menampakkan semuanya itu adalah juga akan menyesal yang menimpa terhadap kita. Saudaraku sekalian, Sya'ban menangis bukan karena kejahatan. Sya'ban menangis bukan dia tidak beramal. Sya'ban menangis bukan pernah menzalimi dan mengupat-upat orang lain, tetapi suara beliau mendampik sehingga didengar oleh seluruh orang-orang yang ada di sekitar dia saat itu, yang merupakan orang-orang terkejut apa yang telah menimpa Sya'ban. Dia tidak pernah melakukan kejahatan, dia sholat berjamaah setiap waktu. Bayangkan apa yang menimpa kita. Kita tidak melihat orang-orang yang telah meninggal dunia, tidak nampak tangisan mereka di depan mata kita, sehingga kita menjadi hal yang biasa. Bayangkan seandainya Allah nanti menampakkan kejahatan-kejahatan yang banyak yang kita lakukan setiap hari demi hari, yang sangat sedikit amal kebaikan. Sya'ban bukan karena dia melakukan kejahatan, dia nampakkan Allah ke pahala baginya hanya pahala yang tidak sempurna. Akan tetapi kita yang dinampakkan amal kejahatan, na'udzubillah, sungguh dempitan kita jauh lebih besar daripada dempitan yang pernah menimpa kepada Sya'ban. Terakhir kalimat yang saya ucapkan, saudaraku sekalian, maka hari ini berjuanglah kita mengabdi kepada Allah. Rebutlah emas-emas yang banyak yang ada di sekeliling kita. Ini jamaah, ini merupakan amal-amal yang murah. Jangan kita sia-siakan dan kita tinggalkan hari ini jamaah-jamaah, di mana apalagi masjid. Masjid inilah yang merupakan sebuah tempat yang paling baik di atas muka bumi ini. Maka pernah ditanyakan daripada Rasulullah SAW, ayul buqati syarrun ya Rasulullah, mana tempat yang paling jahat ya Rasulullah? Wa ayul buqati khairun ya Rasulullah, mana tempat yang baik di dunia ini ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ma'araftu, aku tidak tahu. Akhirnya beliau menanyakan kepada para malaikat. Malaikat juga tidak tahu, Jibril tidak tahu, dia menanyakan kepada Allah. Akhirnya Jibril menyampaikan, wahai Muhammad, Allah berkata, khairul buqati fil ardi masajiduha wa syarrul buqati fil ardi aswaquha. Tempat yang paling baik di bumi ini itulah masjid-masjid, dan tempat yang paling jahat di atas muka bumi ini adalah para pekan-pekan kedai-kedai. Kedai-kedai itu merupakan tempat yang paling jahat.
Artinya apa? Kita harus lebih banyak kita menghadiri tempat-tempat masjid. Kalau hari ini kita ke sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali dan 5 kali, tetapi kenapa ke masjid hanya 1 kali ataupun tidak pernah kita ke masjid dalam hidup kita? Maka kita sering menziarahi tempat-tempat yang paling jahat, sementara tempat yang paling baik yang merupakan pengakuan daripada Rasulullah SAW. Karena hari ini kadang-kadang kita sia-siakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilindungi oleh Allah daripada segala mara bahaya. Lebih-lebih kita hidup di dunia ini adalah semua kita adalah untuk berkorban. Kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, iman yang Allah titipkan kepada kita, iman yang telah dititipkan kepada keluarga dan sanak saudara kita semuanya bisa kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Berdoa sedikit kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.